بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح صوم العيدين. Setelah kita kemarin sudah selesai membaca tentang rukun-rukun puasa dan apa saja yang wajib kita hindari pada saat puasa. Nah, kemudian pembahasan terakhir adalah tentang larangan berpuasa. Kalau sebelumnya itu suruhan berpuasa dan rukun-rukun puasa serta larangan-larangan yang ada di dalam puasa. Nah, ada ini larangan kita berpuasa. Kata beliau, tidak sah dan hukumnya haram dan berdosa apabila kita puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi di dalam agama kita itu ada yang namanya ibadah sembahyang, ada yang namanya ibadah puasa. Dua ibadah ini itu nilainya di sisi Allah apabila dilaksanakan sangat besar pahalanya. Dan ini adalah ibadah yang paling bagus. Siapa ada mengadakan puasa dan sembahyang itu kalau bagus ya Allah. Nah, cuman ada momen-momen di dalam dua ibadah ini yang kita itu dilarang melakukannya. Seperti sembahyang itu ada yang terlarang, seperti sembahyang sunat mimbar subuh atau sembahyang apapun dilakukan pada saat khatib di atas mimbar itu kan dilarang, bahkan hukumnya haram, bahkan terdesak. Makanya bila sembahyang dan masa yang mendatang sembahyang berdosa. Nah, itu sebenarnya berdosa. Berdosa kan karena salah momen. Ini sama puasa. Hari raya Idul Fitri kan puasa. Hari raya Idul Adha ini puasa. Nah, ini hukumnya haram dan hukumnya berdosa pula. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dua hari raya ini menjamu kita. Hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat fitrah untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya makanan pada saat itu, sehingga pada hari raya Idul Fitri, mulai malam Idul Fitri sampai siang Idul Fitri seharian mereka isi makanan. Kalau ada nanti makan. Jadi pada hari raya Idul Fitri itu Allah Ta'ala mewajibkan zakat fitrah supaya seluruh umat Islam itu pada hari itu keadaan dan kelaparan harus makanan berdataan. Ada yang berlapar puasa. Nah, ini melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diberi jajannya untuk zakat fitrah sekantongan beras masa ada dimasak. Nah, ini hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Adha, Allah Ta'ala memberi memberi lauk pauknya yang daging kambing, kalau daging sapi, daging onta dimasak. Ada yang puasa di luar benar Allah. Nah, ini jangan apa katanya Allah Ta'ala menjamu kita, ya terima penjamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wafis sahih, di dalam hadis sahih dikatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumal fitri wa yaumal adha. Di dalam hadis sahih dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras
Ini dengan tegas dan menggas Rasulullah melarangnya daripada puasa 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini langsung Rasulullah melarang kita puasa pada saat itu. Karena itu seandainya di Arab Saudi sana puasaan itu hari Sabtu, misalnya puasaan hari Sabtu, di wadah kita puasaan hari Minggu, misalnya ini seandainya kita hitung bang, amalnya Arab Saudi puasaannya hari Sabtu. Nah, misalnya sampai tanggal 29 Maret ini kan puasa sudah dapat 29 hari, sudah 29 hari. Yang namanya bulan Arab itu kada 29, 30 ini jadwal. Kada ada bulan Arab tuh 28, 22, 25, 26 tuh ada. Kada ada juga bulan Arab tuh 31 tuh ada, dan seterusnya kada ada. Nah, jadi menginjak 29, biar ini misalnya di Indonesia puasaan hari Minggu, ya Allah, di Arab Saudi puasaan hari Sabtu. Nah, kemudian hari Sabtu ini, hari Minggu biar puasa, berarti hari Sabtu ini ada puasa biar, karena di Indonesia ada puasa hari Sabtu, misalnya belum lihat hilal malam Sabtu nih, tanggal 2 puasaan. Munnya sampai tanggal 29 itu biar berapa hari puasa? Mulai tanggal 2 tuh cuma 28 hari aja puasanya. Munnya biar puasa mulai hari Minggu sampai tanggal 29, 28 hari. Munnya di Arab Saudi sana puasanya itu mulai tanggal 1, jadi orang puasa jadi 29. Nah, hari Minggu tanggal 30 Maret di sana hari raya. Nah, sedangkan biar pas umrah pertengahan Ramadan umrah sampai hari raya di sana. Nah, di sana orang hari raya hari Minggu. Di Indonesia orang hari raya hari Senin. Nah, padahal pian puasa berapa hari? Hanya pian boleh 28 hari puasa. Harusnya hari Minggu itu pian wajib masih puasa. Kenapa? Karena puasa pian kada sempurna sebulanan. Karena hanya 28 hari aja. Yang namanya sebulanan di bulan Arab itu bisa 29 hari atau 30 hari, antara dua aja. Pian puasa 28 hari aja. Posisi pian ada di Arab Saudi. Sedangkan di situ pas tanggal 30 Maret hari raya pian wajib biar itu kada boleh puasa hari itu, meskipun dah utang sehari pakai puasa di Indonesia wajib kada boleh puasa. Kenapa? Karena di situ orang hari raya, di mana biar posisi di situ wajib mengobati orang di situ. Jadi pun misalnya ngarannya sampai di situ orang hari raya, hari raya tahu tampil sehari. Boleh soalnya hari Senin ke Indonesia hari raya jurnal di Indonesia, boleh kalian puasa hari Senin di Indonesia, tetap kada boleh. Kenapa? Hari raya di sini. Nah, kadang-kadang puasa tuh hari Selasa, bayaran puasa yang ke-29 hari Minggu tadi. Nah, itu bayar pokoknya 2 hari raya ini kada boleh puasa. Sama ada di sini puasa itu puasa sunat kan, atau puasa wajib. Betul kan sehari semua menunjuk bulan Ramadan. Jadi dia esok kadang hari raya puasa esok dan membayar utang cepat-cepat jadi Allah. Nah, kalau misalnya kayak ini, misalnya adalah orangnya ini, tapi kada mungkin bang orang kada berilmu, orang ini kada berilmu kayak itu kada mungkin. Tapi ini misalnya kita misalkan aja, misalnya seseorang ini pas terbarong garing tanggal 18 Ramadan, lalu tanggal 18 Ramadan tadinya ada puasa. Nah, sampai tanggal 30 Ramadan isuk hari raya, misalnya kan 31 Maret kan kita hari raya nih, hari Senin. Nah, hari Senin hari raya. Nah, lalu pas hari Minggunya sebelum hari raya ini terdapat Nabi Khidir nih. Ibaratnya terdapat Nabi Khidir itu, ujar Nabi Khidir mengatakan, ikam tahulah, ikam ini kena meninggal tanggal malam 1 April, malam Selasa, malam 1 April, ikam meninggal dunia, aja Nabi Khidir.
Nah ini yang memberi informasi tentang meninggal dunia ini Nabi Khidir. Nabi Khidir. Nabi Khidir itu memberitahu pasti jujur karena Nabi itu kan datangnya dari wahyu. Lain kayak wali kutub aja, wali kutub aja kan wali percaya juga. Nah ini Nabi Khidir lalu jadinya, sedangkan aku ada temukan Ramadan tadi sehari. Nah amal misalnya menunggu ke 1 April kan hari raya hari Senin. Menunggu 1 April aku sudah kada bisa nyawa lagi, artinya aku apa sudah meninggal dunia nih. Kada bisa nyawa lagi. Nah kayak caranya supaya aku ini apa tetap awas membayar hutang puasa, kalau hari raya itu puasa, nah itu tetap meninggal malam besoknya, malamnya meninggal, nah puasa sehari itu sudah dianggap berapa? Karena ini akan ada waktu lagi untuk membayar puasa itu, atau ahli warisnya akan membayar dengan puasa dia, oke jalan. Tapi itu puasa kada wajib dibayar juga karena kan ada kesempatan waktunya untuk membayar puasa itu tadi. Awan nadrin atau puasa bayaran nazar sama boleh. Karena itu amun misalnya ini bernazar, aku bernazar akan berpuasa di hari raya Idul Fitri, menyapai tanahku, aku bernazar puasa hari raya Idul Fitri, itu nazarnya kada sah dan kada wajib dilakukan karena ibadahnya itu bukan ibadah lah, itu malah maksiat. Nah, hatta naqala Imam Al-Qafal anna al-awqat al-manhiya anha mudayatiha fi munabil bisnis somi. Ujar Imam Al-Qafal, waktu-waktu yang dilarang berpuasa pada waktu-waktu itu, maka harus seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa di waktu itu. Makanya hari raya Idul Fitri itu kan sunat kita imbah tuntung sembahyang subuh itu langsung makan. Sunat langsung makan, jangan ketemu makan. Barang aja segini pun kami minum sudah ya pulang kan kemana? Tidak orang sembahyangan. Nah, atau misalnya ibu-ibu yang haid, hari pertama puasa normal, hari kedua sampai hari ke-8, terus hari ke-9 tengah hari sudah, atau misalnya asal haid. Nah ini kan asal gerigitan badannya Allah sudah boleh sampai asalnya puasa sekalinya haid. Nah ini nanti apa nih? Maka ibu-ibu yang haid tadi diwajibkan dia langsung membatalkan puasanya. Jangan meneruskan menahan lapar dan haus, jangan. Langsung aja menggaul cari makanan makan, cari minuman minum, atau cari sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau misalnya mengorek telinga atau segala macam, ini supaya kita tidak melanjutkan sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita, karena haram hukumnya perempuan yang haid itu melakukan ibadah puasa. Wa ayyamin tasyrik, dan juga hari tasyrik. Hari tasyrik ini kan 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Hari tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Nah ini kada boleh sama sekali melakukan puasa pada saat itu. Kenapa? Karena hari tasyrik ini masih di dalam suasana hari raya Idul Adha, dan Allah pada saat itu masih menjamu orang-orang Islam dengan memberikan daging-daging korban. Karena itu menyembelih sapi korban itu masih boleh lagi tanggal 11 masih sah sebagai korban, tanggal 12 masih sah sebagai ibadah korban, tanggal 13 masih sah sebagai ibadah korban. Tapi tanggal 14 menyembelih ini kan sah sebagai ibadah korban. Cuma untuk sembelihannya sah, sapinya boleh dimakan, tapi tidak ada nilai ibadah korbannya, hanya nilai sembelihan biasa, kayak daging-daging dijual orang di pasaran. Nah, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahan siyamiha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
puasa di hari-hari tasyrik tadi. Nah, kemudian berikutnya, ini sekarang kita berada di situasinya. Wa kadza an-nisful akhiri min Sya'ban. Begitu juga dilarang puasa di separuh akhir dari bulan Sya'ban. Separuh awal itu mulai tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 15 Sya'ban itu kada berpuasa puasa, kada ada larangan sama sekali berpuasa. Nah, ada larangan itu di separuh akhir mulai tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban ini dilarang Rasulullah berpuasa. Nah, wa yaumul syak dan hari syak, hari rabu-rabu. Nah, apa yang dimaksud dengan hari rabu-rabu? Hari rabu-rabu ini adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Jadi ini bulan Arab tadi ada 29 hari, 30 hari. Nah, untuk menentukan awal bulan itu di dalam bulan Arab, penentuan awal bulannya harus melihat hilal, melihat bulan sabit. Hilal itu muncul cuma 3 malam aja sejak awal bulan masuk. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Nah, malam keempat itu lain hilal lagi, sambatannya itu bulan. Malam ke-15 kita ada ke-14 itu bulan purnama, itu ada sambatannya, bahasanya lain. Nah, jadi malam 30 Sya'ban itu atau setiap malam 30 di bulan-bulan Arab, malam 30 Zulhijjah, malam 30 Muharram itu mengadakan penglihatan hilal supaya menentukan apakah ini masuk ke bulan atau belum. Nah, biasanya kita yang paling masyhur itu khusus bulan puasa aja mengadakan penglihatan hilal. Jadi kita bobohan Kementerian Agama kemudian bersatu dengan bobohan BMKG, bobohan ahli astronomi, itu malam Sabtu mengadakan penglihatan hilal. Jadi hari Jumat, ini kan hari ini tanggal 27 Sya'ban ya. Hari Kamis 28 Sya'ban, hari Jumat ini 29 Sya'ban. Nah, Jumat 29 Sya'ban itu sorenya melihat hilal. Kenapa? Karena bulan itu mengkali 29, 30. Munnya hilal terlihat berarti Sya'ban itu hanya 29 harinya. Munnya hilal terlihat berarti menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah, lalu diadakan penglihatan hilal. Sekalinya tidak ada satupun dari Kementerian Agama yang melihat hilal tadi. Nah, sudah ada melihatnya. Imbang itu ada orang yang mana orang ini sebenarnya tidak diperhitungkan sebagai orang yang layak dianggap perkataannya di dalam menyaksikan hilal tadi. Orang-orang yang tidak layak atau tidak diperhitungkan untuk supaya kesaksiannya dianggap melihat hilal itu bisa diisbatkan atau ada, itu orangnya seperti beginian. Ini biar saja daikum beginian bersaksi di hadapan Kementerian Agama, inya melihat hilal di malam Sabtu tadi, ini tetap terawih diterima. Biar sejuta itu terawih diterima, karena inya tidak masuk kategori orang yang layak bersaksi melihat hilal. Atau anak-anak ini di bawah umur 15 tahun bersaksinya kagak tahu juga nih. Atau orang fasik. Orang ini terkenal sebagai malam Sabtu, ini pasti KBD, mabuk-mabukan, boleh kita bawa minuman, dan orang sekarang itu pada melihat kita, ini karena mau dipercaya juga. Atau seorang hamba, tapi hamba zaman sekarang kan ada. Nah, namun mereka ini bersaksi, ulun melihat hilal dengan terija. Setelah diteliti, orangnya ini SKCK-nya kelakuan baiknya ternyata sudah 10 kali masuk penjara, ya Allah jadi narapidana. Ada kelakuannya jadi maling ayam, maling pisang, maling sudah macamnya orang. Nah, akhirnya apa? Ujar pemerintah, ya kesaksiannya Allah diterima aja, sudah ada. Nah, lalu di sini, nasaikum orang yang tuan-tuan guru yang alim-alim nih mengadakan melihat itu terlihat. Nah, ini kepada melihat.
Ini padahal beginian orangnya atau pada angin orang tertuju maksiat kepada melihat nah kayak apa? Handa daripada akan isuk puasa dia tuan-tuan guru kepada karena puasaan isuk karena melihat hilal tadi Handa orang pada puasa dia dan ini kepada melihat hilal tapi dia percaya dengan orang-orang fasik nih dan orangnya tuh mulai lagi harus pada sekolah di terminal main catur, main dom, main apalagi begitu kita pulang apa malamnya mabuk-mabukan, memalak orang apa segala macam lalu kepada tidak percaya karena mungkin percaya kita ya Allah di mana nih maksudnya belajar tentang ilmu falak atau ilmu astronomi dan tiba-tiba mewah ada ini sama kayak orang yang misalnya ini sekolah ada, mondok ada, baca Quran ada bisa, tiba-tiba berbeda hakikat. Yang tahulah sumpah yang itu nyawa sumpah yang itu apa maksudnya? Orangnya kan sekolah agama, orangnya kan sekolah di ngaji tengah malam aja dua tahun gurunya gini kan sekolah di mana-mana itu ini asal tahu itu sasar juga. Lalu berbeda dengan itu percaya nggak ya? Kalau percaya ya orang kan mungkin percaya. Nah tapi tiba-tiba ada kepercayaan di hati kita lalu isu tentang puasa gara-gara mempercayai si pasiknya. Nah itu di sini tetap haram puasa dan boleh puasa. Kenapa? Karena itu hari ragu-ragu. Nah lain misalnya dasar kedada malam Sabtu itu dasar kedada lalu melihat hilal nang siapapun kita ada juga informasi melihat hilal di Arab sana dan hilal ya tapi kan kita di Arab sana loh di sini lagi di Arab sana itu terbit dan tenggelam mataharinya itu beda dengan kita di sini. Jadi kita misalnya di Arab sana puasa kita barunya kenapa? Karena beda negara, beda terbit matahari. Kalau yang kita dengan Brunei, dengan Malaysia, dengan Singapura misalnya, nah itu sama terbit dan tenggelam matahari itu sama terapa. Nah tadi nisfu Sya'ban, puasa mulai tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban itu kan boleh haram hukumnya. Nah di sini ada pengecualian illa ayyasilahu bima qablahu kecuali inya sambung dengan puasa sebelumnya ini kan haram. Jadi kan mulai tanggal 16 sampai 30 dari haram puasa. Nah kalau dia puasa tanggal 15 Sya'ban, lalu tanggal 16 beda puasa, ini boleh. Kenapa ada haram? Kenapa? Karena disambung dengan hari tanggal 15. Atau misalnya pulang puasa terus sampai 17 boleh, terus sampai 18 boleh, terus sampai 19 boleh. Pas tanggal 20 biar puasa. Apakah yang boleh tanggal 21 itu melanjutkan puasa tadi? Kada boleh. Kenapa? Karena sudah terputus sambung menyambung dengan tanggal 15. Jadi tanggal 21 kada boleh lagi puasa karena terputus sudah. Nah, atau jadi sini tadi kan puasa kan disambung, tapi mana ada terputus kada boleh menyambung sampai Ramadan kada boleh lagi puasa. Atau jadi sini orang yang ayasu mau diqadain. Orang yang puasa mengkodam kebetulan misalnya yang pada bulan puasa ini takutkan 3 hari dari puasa masuk hari raya kenyamanan dari puasa nih ya biasanya kita sudah sampai hari raya puasa sebulan itu santai-santai sudah ada tapi kepikiran puasa apalagi ada hutang tuh kan tapi harus membayari jangankan hutang puasa hutang duit dari begini ada apa orang membayari orang bagi hutang puasa. Nah lalu sampai tanggal 15 Sya'ban hanya dijadikan puasa nisfu Sya'ban puasa aku puasa esok hari panggilan bulan Ramadan karena tadi sekaligus puasa nisfu Sya'ban sudah 32 hari lagi hutangnya. Nah tanggal kena aja puasa jadi tanggal 22 aja pas kada begawe misalnya kan itu kan sisa hari Minggu itu 2 hari kalau kita mulai nisfu sampai menuju Ramadan itu hari Minggu 2 hari lagi. Nah pas saya kita ada puasa hari Minggu kita ada 2 hari. Nah minggu pertama hari Minggu kedua kita sebelum Ramadan di situ puasa kita aja kebetulan hari Minggu kedua di tanggal 29 Sya'ban hari Minggu kedua tanggal misalnya 17 Sya'ban misalnya tanggal
tanggal 18 ya, tanggal 20 misalnya atau tanggal 22 Sya'ban itu terserah aja, boleh mengkada sama kayak beginian misalnya Mbak Wahini. Nah, pada puasa Ramadan yang jadi hutangnya di waktu bulan Ramadan tadi itu boleh. Nah, Bapak khusus puasa Ramadan atau dia sendiri walaupun puasa sunnah, biar pernah melaksanakan puasa sunnah tapi biar dibatalkan itu sunnah diqadha. Misalnya puasa hari Arafah, jadi hari Arafah itu biar puasa sambil mulai pagi sampai jam 2 siang. Nah, biar puasa sih sekalinya jam 2 siang itu berangkat mencari wadai atau pembukaan. Betul rambah pengandaran atau ditabrak kalau kedatangan mengadakan puasa dengan minum. Nah, itu namanya puasa Arafah itu batal. Nah, kalau orang yang pernah melaksanakan puasa Arafah lalu membatalkannya di siang hari itu juga, itu sudah diqadha. Tapi kalau kita ada pernah melaksanakan puasa Arafah apapun, tiba-tiba hendak mengqadha puasanya di bulan nisfu Sya'ban, nah itu mengkawa jangan, karena jadi sidir puasa yang kada pernah dilakukan puasa lalu diqadha puasa sunatnya lalu diqadha di hari lain, ini kurang afdal. Awal nadrin atau puasa nazar. Benazar menyapayu puasa menyapayu tahun kalinya ada misalnya pas udah dispo ada nenggano menelpon tanah pian itu dijual nah. Kemudian sedikit mau anak kali tanah kerja, kemudian sedikit mau kali tanah aku benazar anak puasa 2 hari banyak sudah payu pas payu tuntung lalu dari segala macam pas tinggal 4 hari lagi Ramadan boleh kita puasa nazar tadi. Kenapa? Karena itu puasa sebabnya mendatang sebabnya datang dahulu sebelum puasanya boleh. Ini sama dia seperti apa namanya sama seperti tahiyatul masjid. Itu orang yang masuk masjid setelah asar atau orang yang masuk masjid pada saat khatib di atas mimbar itu boleh disembahyang. Kenapa? Karena sebabnya itu berdahulu daripada sembahyang. Kan kita sembahyang tahiyatul masjid itu sembahyang itu hanya kalau dilakukan setelah kita masuk ke dalam masjid. Berarti karena masuk ke dalam masjidnya berdahulu daripada sembahyang. Nah, itu bakal dilakukan di waktu yang diharamkan. Lain, misalnya sembahyangnya itu penyebabnya berdudi seperti sembahyang sunat ihram, itu kan ihramnya berdudi sembahyang sunatnya berdulu. Nah, itu harus dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan. Nah, ini dia lihat kalau misalnya puasa qadhaan ini boleh aja dilakukan secepatnya kalau pada saat nisfu atau pada saat setengah Sya'ban di akhir bulan. Kenapa? Musari'atan ila dhara'atiz zimmah. Karena mempercepat kepada pelepasan tanggung jawab hutang kewajiban kita kepada Allah. Kita ada bisi hutang sembahyang sing banyakkan belum tahu cepat-cepat diqadha. Kita ada bisi puasa qadhaan sing banyakkan tidak terbayar lagi, cepat-cepat dibayar qadhaannya itu supaya kita lepas tanggung jawab lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melalaikan kewajiban yang pernah kita tinggalkan lalu pada kita jauhi. Nah, ini misalnya yang banyak hutang puasa, yang banyak hutang sembahyang qadhaan, ini sebaiknya ini tidak usah turun. Misalnya tarawih, mengqadha aja banyakin mengqadha puasa, mengqadha sembahyang wajib aja banyakin di rumah. Misalnya subuhnya terhutang berapa ratus kali dulu terhutang guru dia sembahyang 5 waktu ini mulai umur 23 tahun gara-gara pergaulan kada bagus sampai umur 33 tahun 10 tahun ketinggalan sembahyang. 10 tahun itu misalnya ketinggalan sembahyang itu kalau setahun itu setahun itu berapa hari kan? 365 hari misalnya 365 hari dikali 5 yang kan sehari 5 waktu
1825 sembahyang itu setahun menjadi kali 10 18.250 kali sembahyang. 18.000 sembahyang. 18.000 sembahyang ini pulang dikali 17 rakaat. 18.250 dikali 17 rakaat berarti 310.250 rakaat yang digawainya. Nah, munnya sebulan 20 rakaat kalau itu berapa? Di sini 8. Jadi ya udah. Jadi munnya 20 rakaat tuh sebulan berarti berapa tuh? 20 kali sebulan berapa kali 30 hari? 600 ini lah. Ya kan? 30 dikali 20 600 rakaat. Ini 310.000 total-totalnya benar ya Allah. Hafal ulun sembahyang keadaan aja daripada sembahyang tarawih. Mungkin misalnya sehari kalau misalnya tadi anggap aja berapa 18.000 hutangnya nih 18.000 kali sembahyang hutangnya berarti mun seharinya kalau bayar 10 aja janganlah kali setahun masih 36.000 ya Allah mun 10 dikali 360 3.600 kalau 18.000 masih lama lagi setahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun saja kalau terbayar punya cepat hanya kalau terbayar 5 tahun. Nah kalau boleh orang banyak hutang sembahyang wajib ini kada boleh untuk sembahyang sunat. Ini harus mengisi waktunya semua orang untuk sembahyang wajib aja untuk membayar dari 18.000 kali meninggalkan sembahyang wajib. Bilanya ini menggawe sunat ini tertipu mengambil yang murah itu sebenarnya kan boleh kada boleh tukangnya harus menggawe sholat wajib cuma bayar utangnya. Nah ini sembahyang mau puasa ada lebih banyak doang yang dalam seumur hidup itu misalnya 50 tahun kita kan hanya 30 harinya. Nah atau di sini diperbolehkan puasa itu setelah 15 Sya'ban sampai 30 Sya'ban karena puasanya kebiasaan. Ini biasa puasa Senin Kamis. Nah, berapa Senin Kamis setelah nisfu Sya'ban itu puasa berapa? Atau ini biasanya puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Ini kalau Bapak juga melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban. Atau misalnya ini puasa setiap Kamis saja, kan Bapak juga setelah nisfu Sya'ban puasa berapa? Nah, kemudian waman afsada shawma yaumin wahidin min Ramadan wa la rukhsata lahu fi fitrihi bi an asima bi sababi shawmi bi jima'in tamin wa la liwatan fa alaihi al-ismu wal qada'u wa qada'u zihari. Seandainya ada seseorang yang merusak puasanya yang dilakukannya pada hari Ramadan, puasa bulan Ramadan, kita contohkan tanggal 5 Ramadan. Kemudian tanggal 5 Ramadan ini siang harinya ini apa jadi bahasa laki ini kada ada orang binian pengajian sini kada lalu pada tahan lagi ini kada tahan lagi sudah lain dan syahwatnya luar biasa terang samana sudah tanggal 5 Ramadan siang hari jam 12 siang malikan pulang bini pina ungkang-ungkang ya kalau pengaruhnya pakai daster menghadap aja deh. Nah sudah ada pengantin baru kawinnya pas 20 Sya'ban ya kalau kawin pas 20 Sya'ban resepsinya kadang-kadang nah apabila orang ini tadi merusak puasanya 6 hari itu dengan melakukan jima bersama istrinya, dirusaknya dengan jima bersama istrinya. Jima itu kan memasukkan kelamin ke kelamin, atau di sini memasukkan kelamin lewat kulit sama aja hukumnya, atau memasukkan kelamin kepada binian yang mayit, atau memasukkan kelamin ke kulit orang homoseks misalnya.
Nah kalau pilihan gak tapi homoseksual nih, LGBT nih. Nah ini dia sendiri puasanya batal. Begitu pula orang yang berdosa. Lima itu orang yang berdosa wajib mengqadha secepatnya atas puasa yang dirusaknya dengan berjima tadi. Jika itu pula ada tambahan, orang ini wajib bayar kifarah. Wajib bayar kifarah. Jadi kalau kita merusak puasa dengan minum, dengan makan, dengan murid lainnya, itu puasanya batal juga. Ini hanya wajib mengqadha aja dan berdosa juga, cuma wajib mengqadha. Tapi kalau pembatalan puasa dengan jima secara langsung tanpa didahului sesuatu yang menyebabkan puasanya batal, kayak misalnya kayak ini, dia ada tahan lagi jam 12 tadi puasa, lalu dibatalkannya puasanya dengan minum banyu, jadi nih, yang ya kita batal lagi puasanya hari ini, kita minuman banyu dulu, ya minum banyu apa? Batal puasanya gara-gara minum banyu. Imbah itu betul yang kedua. Nah ini namanya apa nih? Nah dalam mazhab kita Syafi'i, batal puasa yang dilakukannya pada hari itu tuh bukan karena jimanya, tapi karena minum banyunya. Nah jadi ketika ia berjima itu tidak menjadi penyebabnya batal puasa, maka ini ada wajib bayar kifarah jima di bulan Ramadan. Hanya wajib bayar qadhaan aja. Atau misalnya ini mendapat keringanan. Ini ada orang puasa ini boleh kada puasa. Gara-gara mendapat keringanan seperti orang sakit atau orang musafir. Ini boleh kada puasa. Seandainya ini membatalkan puasanya dengan jima, ini kada apa-apa. Kada wajib bayar kifarah. Nah tapi kalau orang yang tidak ada keringanan boleh kada puasa, orang yang membatalkan puasanya itu dengan apa? Dengan jima langsung, ini namanya ini wajib bayar qadhaan dan dosa dan wajib bayar kifarah. Kifarahnya itu apa? Nah kifarahnya ini benar. Nah kifarah pembatalan puasa dengan jima secara langsung itu yang pertama disebut memerdekakan budak perempuan yang selamat daripada kecacatan dalam pekerjaannya. Kalau budak perempuan tidak ada lagi zaman sekarang. Nah, ganti biasanya kalau budak ada apa? Wajib orang ini puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan berturut-turut itu maksudnya ini melaksanakan misalnya tanggal 1 sampai tanggal 45 hari sudah melaksanakannya. Hari ke-46 kalau puasa datang, hari ke-47 kalau disambung lagi itu wajib pulang punya awal. Mulai awal tanggal 1 wajib pulang. Nah berapa kali ini merusak puasanya dengan berjima, tujuannya melakukan pembayaran kifarah jima tadi. Misalnya ini melakukan pembatalan puasa di bulan Ramadan itu dengan jima sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali melakukannya. Hari ke-5 dengan jima juga batal puasanya, hari ke-8 dengan jima juga batal puasanya, hari ke-17 dengan jima, hari ke-28 dengan jima juga 4 kali. Maka disediakan 2 bulan berturut-turut tadi itu kali 4. Berapa tuh? 8 bulan berturut-turut wajib dibayarnya. Nah satu lah ya, jangankan 2 bulan bulan puasa apa? Sebulan Ramadan puasa gini aja kita ingin hari ini aja tadi ada yang namanya sudah jadinya alhamdulillah 34 hari lagi kita hari raya jadi Allah belum lagi masuk bulan puasa sudah ada menulis apa hari raya 34 hari lagi jadi ini kan artinya apa puasa sebulan ini kita sudah rasa berat apalagi puasanya berturut-turut 2 bulan itu tadi lagi kalau orang asal tersambung puasa 2 bulan berturut-turut apalagi kita ini kan hobi orang Indonesia ini hobinya makan tidak ini
Nah, kayak caranya kita nih mengenai sanggup soalnya mau kena dibayar, kita tahu-tahu Allah Ta'ala terus-terusan kita, dan ini dosa ini harus dibayar kifaratnya sesegera mungkin, karena ada kita akibat dari dosa kita, karena kita herani, karena kita bayar, kita tinggalkan secara tanpa sengaja atau sengaja, jadi kita tinggalkan itu ada dengan dosanya, itu azab dosa di dunia ini, nah kasihan terus hidupnya apa segala macam ada. Nah, jadi harus secepatnya dibayar. Tapi jangan belum tersambung puasa 2 bulan berturut-turut gini ya. Ini masa bulan ini dia sudah sampai kalau sudah tarik. Bagaimana? Nah, ada alternatif ketiga, yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Setiap satu orang itu salitar beras. Satu orang salitar beras yang bayarkan 60 kepada 60 orang. Atau bisa juga 60 liter itu diserahkan kepada satu orang, pilih aja antara dua atau kepada 20 orang lah ya. Jadi berapa tuh bagi-bagiannya 3 liter seorangnya lah. Misalnya untuk kepada 20 orang misalnya, itu bisa gitu. Nah ini wajib dia bayarkan sebagai gantian puasa 2 bulan tadi mereka sanggup biar melakukan. Nah, itu sudah beres, sudah bersih, sudah biar daripada dosa atas kelakuan biar dan di waktu puasa tadi melanggarnya dengan berjima. Nah, ini berdasarkan dari hadis Nabi. Ada dulu pernah cerita seorang sahabat itu bulan puasa datang oleh Nabi, ya Rasulullah celaka ulun. Nah, kenapa ya Rasulullah itu celaka ulun Rasulullah? 2 kali Rasulullah, kenapa ya kamu celaka ulun Rasulullah? Celaka kenapa begitu Rasulullah? Ulun Rasulullah telah menjima istri ulun siang hari bulan Ramadan. Nah, di Rasulullah yang sudah. Lalu ini Rasulullah ikam wajib bayar kifarat. Nah, para Rasulullah kifaratnya memerdekakan budak perempuan Islam. Nomor 5. Rasulullah pada 10 Rasulullah aja kena 7 artinya kalau budak ada kawan itu kan. Mungkin 7 Rasulullah ikan puasa 2 bulan berturut-turut. Rasulullah aja masuk bulan ini sudah ada tahun, sudah pecah lah manusia ini mungkin kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Rasulullah sudah disadarinya Rasulullah ikan diberi makan fakir miskin 60 orang sudah belum kena diberi makanan ya Rasulullah. Nah, Rasulullah cuma waktu itu ada orang yang bilang kurma dalam Rasulullah 2 kampil. Jadi disuruh Rasulullah nanya ada kurma 2 kampil, ikan pula salitar mulai kayak beratnya 1 kilo, julung kena atau ada orang fakir miskin. Jadi ujian sinang tadi. Ya Rasulullah, nanti miskin di kampung itu ulur artinya. Lalu biasanya Rasulullah jadi Rasulullah ini sudah tahu makanya kambing ini sudah Rasulullah sudah. Nah ini menurut hadis ini kan dilihat sinang bayar sinang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan tadi itu kada bayar apa-apa, malah dia dapat kurma. Nah ini ujian para ulama, ini tidak bisa dikiaskan, ini khusus bagi orang itu aja. Ada pun selain orang itu sebagai kita yang melaksanakan urusan puasa dengan yang jima istri di siang hari Ramadan tadi, itu hukumnya tetap wajib bayar kifarat. Misalnya kata kalau puasa 2 bulan bayar memberi makan orang fakir miskin 60 untuk kata kalau juga itu jadi hutang kita non. Jadi harus punya sudah satu saat awal nukar negara 60 liter julung kepada 60 orang fakir miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Ya kalau ada pertanyaan, berarti kita libur ya Allah. Libur bulan Ramadan ini selama sebulanan. Nah kita lanjut mulai tanggal 16 ya Allah, mulai tanggal 16 April
minggu kedua setelah minggu ketiga ini yang mana kan hari Selasa, hari Rabu, Senin, Selasa, Rabu ini namanya ini hari raya. Rabu kedua belum lagi, Rabu kedua ini masih suasana hari raya, kita aja dulu kita yang mulai. Nah Rabu ketiga setelah hari raya, hari Rabu ketiga setelah hari raya ini kita mulai pengajian tanggal 16 April. Ya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bi hudan wa ba'athna mimman yusari'u fi ridha wa wadina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.